Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Zuratul Hasanah dari Prodi Pendidikan Biologi semester 1 dengan NIM 21041000149. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik dan geostrategis di Indonesia. Baiklah, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan, yaitu yang nomor 1, hubungan antara geopolitik Indonesia dengan wawasan Nusantara, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik adalah pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Dan Indonesia sebagai kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik sendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Dan wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Sedangkan untuk sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan, dan ekonomi sendiri itu merupakan bentuk implementasi pada wawasan Nusantara itu sendiri. Dan pertanyaan yang kedua ialah, mengapa geostrategi sangat penting bagi Indonesia? Geostrategi sangat penting bagi Indonesia karena setiap bangsa yang telah menegara, termasuk negara Indonesia, membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan. Sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, budaya, dan hankam. Kemudian saya akan menganalisis berita tentang geopolitik dan geostrategis yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan membawakan berita dari Tribun News yang dipublikasikan pada tanggal 6 Januari 2022, Kamis yang lalu. Yaitu, Kepala KSP Muldoko, vaksin bukan lagi persoalan obat, tapi geopolitik dan geostrategis. Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko menilai saat ini vaksin bukan lagi merupakan persoalan obat, melainkan sudah menjadi persoalan geopolitik dan geostrategis. Menurutnya saat ini, meski memiliki uang, tidak semua negara bisa membeli vaksin tersebut. Karena Sinovac itu yang paling pertama, dan ini adalah hebatnya Pak Jokowi, karena orang lain masih bingung mencari vaksin, semuanya masih berpikir, tetapi Pak Jokowi sudah menentukan vaksin. Vaksin sekarang ini bukan masalah obat, bukan persoalan obat lagi, melainkan sudah masuk persoalan geopolitik dan geostrategis. Jadi siapa yang kuat, siapa yang menguasai. Belum tentu kita mempunyai uang, kita bisa membeli. Itu kata Bapak Muldoko dan juga Panglima TNI. Bapak Muldoko menjelaskan sejumlah pertimbangan yang diambil pemerintah ketika membeli vaksin Sinovac untuk didistribusikan kepada masyarakat. Yaitu yang pertama, kata Bapak Muldoko, vaksin Sinovac yang lebih dulu membuka diri untuk melakukan uji klinis ketiga di Indonesia. Uji klinis itu sendiri, kata Bapak Muldoko, dilakukan oleh orang Indonesia dengan kondisi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kata Bapak Muldoko, vaksin tersebut dinilai lebih valid. Dan pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan perlakuan. Perlakuan vaksin Sinovac, kata beliau, jauh lebih mudah dibandingkan dengan vaksin yang lain. Karena cold chain-nya lebih mudah antara 2-8 derajat, sedangkan cold chain vaksin yang lain itu cukup menyulitkan, apalagi dalam posisi negara kepulauan. Distribusi tidak mudah, apalagi nanti harus dibarengi dengan cool box yang mahal harganya dan itu akan semakin sulit dan tidak efisien, kata beliau. Namun, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, maka kebutuhan vaksin juga menjadi sangat tinggi karena setiap orang harus disuntik vaksin sebanyak 2 kali. Untuk itu, kata Bapak Muldoko, pemerintah di Indonesia saat ini tengah menyiapkan alternatif vaksin lainnya, di antaranya AstraZeneca dan Pfizer. Dan harapan kita juga nanti vaksin merah putih dan vaksin Nusantara itu juga bisa digunakan, kata Bapak Muldoko. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.